Pun. Apakah bedanya diri sudah tiada dan aku Allah? Gitu. Terus nomor kali, ketika rohani sudah mencapai akhlak ilahiyah saat melakukan sujud, apakah saat akan mengikuti? Sik Bu, mboten pireng kula situke mau. Sibuk sampean damel niki Bu. Mending gawe kabel ae. Nomor kali nggih, ketika rohani sudah mencapai akhlak ilahiyah saat melakukan sujud, apakah jasad akan mengikuti sujud dalam sholat secara syariat? Ngoten. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri kefanaan itu? Kefanaan diri itu cirinya bagaimana? Ammal arifu la yarawna li anfusihim syai'an. Pertama, Anda tidak akan merasa atau meyakini apa yang muncul pada diri Anda atau di luar diri Anda makhluk itu dari makhluk. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru yang bergelora di dalam hati Anda itu akan muncul keakuannya Allah. Posisi ruhaniyah berada di musyahadah atau di akad ini sederhana, tandanya hati jenengan mesti tentrem. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jelas itu kekasih Allah itu. Tandanya kekasih Allah la khaufun, tidak ada rasa takut so aku mlebu neraka apa mlebu sing joko so aku oleh jodoh apa ora, sing sih prawan so aku oleh bocah ganteng apa el, so aku payu apa gak, sing duda gak khawatir gak payu, podo semuanya. Apapun yang ada di depan Anda itu gak ada rasa takut. Karena apa? Karena jenengan sudah tidak ada, bagaimana takut? Lagi itu toh ya. Walahum yahzanun. Beliau-beliau kekasih, dikatakan kekasih Allah itu tidak ada rasa khawatir atau rasa gelisah saat-saat di posisi di wilayah makrifat Allah, yaitu makom musyahadah atau makom akad. Mboten enten khawatir gini khawatir ngunu, nggak ada, karena jelas dia sudah masuk pada posisi anak Allah. Sehingga nyuwun sewu ya, ketika jenengan ngadapi persoalan apapun, hek kene lho wis ngomong Allah 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 Allah, kate ngombe Allah, jadi tahu semuanya itu Allah. Tapi ini duduk bukan yang orang berzikir sir lo ya, orang yang sudah tak ceritani. Kulo niku mulai cilik sampai rabi duwe anak situk mbuluru ya, gak tau lemu koyok ngene iki, mboten nate. Sebab saya sendiri
mendawamkan mulai tahun 76 itu mengistiqomahkan dzikir khofi atau dzikir sir. Setiap apa sing tahu kate tak makan segoni lo ngomong Allah, bagaimana aku bisa makan? Susah. Mau makan susah. Jenengan mesti ada yang mengalami seperti ini kok. Aku yakin. Jadi jenengan mau melaku sak melaku, jalan sak jalan. Ketok semut kate kekide Allah. Mosok Gusti Allah kate kok ide. Susah, Pak. Itu susah. Jadi mau memaksimalkan kebutuhan jasmani itu susah. Akhirnya apa? Efeknya adalah temperatur diri kita panas. Panas. Makanya dzikir jari dengan siri itu efeknya panas. Panas. Nggih. Coba sampeyan gak percaya ojo makan pitung dino. Sampeyan lah awake panas. Temperatur naik. Temperatur mesti naik. Nah, akhirnya kita tidak seperti orang biasanya. Melihat cagak berzikir, melihat apapun semuanya berzikir. Udah. Jadi mana sempat jenengan ini mau untuk memaksimalkan kebutuhan jasmani, boten saged. Estu. Andai kata bisa makan itu nyolong-nyolong, udah nyolong-nyolong sudah. Tetapi ini akan bisa keluar, tidak muncul lagi kalau kita sertakan sirul asror. Baru teng mriku saged normal malih. Begitu. Jadi Bu, tanda kalau sudah keakuan Allah yang muncul berangkat dari keistiqomahan sirul asror, segala hal apapun yang jenengan hadepi mesti di situ ada kalimah atau sifatnya warid itu ngomong keakuannya Allah, sehingga dirumuskan semuanya masuk di dalam ayat la haula wala quwata illa billah. Di situ masuk di dalam keakuan Allah di dalam surat Toha ayat 14. Ini beliau-beliau itu seperti itu. Itulah kekasih Allah. Yes. Yang pertama. Terus yang kedua, ketika khalwat bersujud, roh itu betul-betul tajalli pada Allah. Apakah jasad ikut? Mesti, Pak. Mesti. Jasad itu tunduk terhadap ruhaniyah. Sebab jasad itu minangka prajurit, roh iku minangka raja. Tinggal rajanya ini dolim atau enggak. Raja itu akan dolim kalau disetir oleh nafsu. Kepala daerah, entah itu bupati, entah itu wali kota, entah itu presiden, kalau bekerjanya itu ada yang nyetir, nggak bisa, Pak. Nggak bisa bagus. Apalagi yang nyetir itu golongan orang-orang yang rakus terhadap apa namanya harta masyarakat, rakus terhadap hak masyarakat. Saya nggak ngomong siapa yang menyetir, nggak ngomong. Kepala daerah tidak akan bisa bijak menentukan satu undang-undang itu berangkat dari naluri hatinya, manakala dia itu ada yang menyetir, apalagi yang menyetir itu bersifatkan zalim terhadap masyarakat. Nafsu.
Otomatis jasad mengikuti apa? Perintah dari roh. Berhubung roh itu memakai undang-undangnya hawa nafsu, karena roh itu menjadi budaknya hawa nafsu, otomatis jasad itu segala apa yang dilakukan sesuai dengan apa isi dan perintah rohnya. Apa condongnya roh perintahnya? Bisu, lalai pada Allah. Melihat kondisi seperti ini, hamba Allah mayoritas, akhirnya Allah memberikan peringatan terhadap kita. Itu cambukan pada kita. Saya bersumpah, Allah ini yang bersumpah, bukan makhluk. Wal asri, demi masa, itu Allah Pak yang bersumpah. Innal insana sak temene akeh manungso iku lafi khusrin, masuk di dalam kerugian yang besar. Apa kerugian? Waktu demi waktu, masa demi masa, hatinya lalai pada Allah. Apakah ini menjangkit seluruh umat manusia termasuk orang Islam? Iya. Perlu kami beritahu bukti. Anda jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun Anda tidak bisa masuk lillahi ta'ala. Nggak bisa. Kita yang biasa maklar wedhus, Allahu Akbar, gambari mesti wedhus. Ya sesuai dengan poksi kita masing-masing. Kita sebagai kiai, Allahu Akbar, engkau disangoni piro ya. Gambar santri, gambar pengikut, gambar, Masya Allah. Kui gak usah apa namanya melempar sembunyi tangan. Kau nggak bisa menutupi ini, nggak bisa. Secara lesan bisa ngomong, tapi secara hati fakta mesti seperti itu. Lu tenan. Ini sudah Quran, sudah Quran. Sampai Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Loh, ya dah. Kerusakan bagi orang yang sholat melalaikan Allah. Dalam sholatnya melalaikan Allah. Makanya Allah bersumpah, demi masa banyak manusia yang melalaikan. Artinya lalai pada Allah, maksudnya lalai, nggak ada kesadaran kalau semuanya yang berperan adalah Allah. Nggak ada, mesti aku. Nek cara makhluk liya, makhluk kae, iman kita di situ. Berarti seluruh manusia. Makanya bahasanya di situ, sumpahnya Allah menyebut insan. Insan. Berarti di dalam insan boleh iku orang Islam, boleh itu selain orang Islam dalam hal agama. Insan semuanya. Kecuali, lah ini, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Lah, jelas toh? Iki Quran, Pak. Mboten dagelan iki. Nek mang dagelan. Iki gak dagelan nih. Ya. Kecuali orang-orang yang imannya sudah sampai pada hakul iman. Kata Rasul, imannya orang ini sudah ihsan, anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika dia menyembah, ketika dia melakukan, seakan-akan dia melihat Allah. Itu ada kaitannya dengan su'aul basyirah di dalam sirul asrar.
Nggak ada kaitannya dengan dzikir jari utawi siri. Ini ada kaitannya dengan sirul asrar di su'aul basirah ke ainul. Loh ini sih gak percaya Pak, wis gak ngerti aku. Estu, coba zaman Mas saya dulu, gak mungkin digelar sampai lebar, enggak. Makanya kita harus, ya Allah, wis matur suwun sangat nang Allah kita. Kita dipermudah untuk memahami, juga dipermudah untuk melaksanakan. Nyuwun sewu, tapi masih banyak di antara mereka ketika WA tulung dino durung dibales, iku ngomel-ngomel. Iya, aku hanya bisa berkata sabar ya. Iya, sebab saya satu hari satu malam 24 jam WA yang masuk sudah mencapai 2000 lebih Pak. Ya, jadi saya cecil. Satu hari satu malam tidak saya tuntaskan misalkan, bertambah, ambak ngeluh aku ngene. Terus bahasa zahir saya, so aku nek tuwek, terus ya apa balesku? Iku bahasa syariat seperti itu tetap. Makanya jangan dihapus. Mungkin ada yang gregetan Pak, ada yang tujuh diwapusi, mungkin gregetan gak dibales. Tadi ada yang berkata tapi pun kula bales. Kok lama gak dibalas? Rasanya hatiku, aku lo gak ngongkon awakmu WA. Cuman bahasaku nek kui gak paham takok lewat chat silakan, tapi yo nek jangan dihapus, pasti akan saya jawab walaupun jeda sampai 2 hari. Biarinlah Pak, tetap nanti saya akan jawab. Sebab sistem saya jawab begini Pak, bukan dari atas, dari bawah dulu. Karena bawah itu yang tanya terlebih dahulu. Antri bos, antri gitu loh. Gak apa-apa. Sampai saya sendiri juga ada waktu kesempatan sedikit. Mohon maaf lho Bu nyun sewu. Sampeyan takok bojoku, ambek nising lho kula jawab. Lah wis ah. Lho estu tanya istri aku. Iya. Ambek nising lho ambek tak jawab. Sing kene metu dhewe, sing kene tak jawab lho. Meksang niku kan ada yang VN Pak nggih, VN niku pesan suara. Ambek nising tak jawab dengan suara ya. Iya. Karena memang waktu sedikit apapun saya manfaatkan untuk bisa ya sabar lek, sabaro. Masih aku sendiri ya juga. Pengen jadi langsung jawab saat itu juga itu bisa saya jawab. Nah, ketika saya jawab itu pasti keadaan internet saya mati, paketan tak maten berarti saya offline gitu loh. Kalau tidak offline, misalnya saya jawabnya keadaan online Pak, wow sing geruduk bisa jawab 1 yang keluar 5, wah kapan marine ini. Jadi ya seperti itulah sistemnya. Wis nggak apa-apa. Wis yang penting jenengan sabar walaupun 2 hari belum dijawab. Okay. Ada yang jawab kasep Gus, ngoten. Nah, tanya waktu saya di Tegal, ngaji di Tegal, habis Tegal Banyuwangi, mungkin sampai 3 hari gregetan mungkin. Tak jawab, iya jam 8 rencananya. Kan jam berapa Gus? Di Tegal. Sekitar jam 8, nanti jam 9 saya langsung cabut ke Banyuwangi. Jawab 3 hari, enggak 4 hari. Kasep Gus. Ya sekolah nggih nyuwun ngapura sagete ya mohon maaf nek ngoten tok. Pun, makanya sing gak penting gak usah
sing gak penting miturut jenengan gak usah ditanyakan, sing penting-penting wae. Sing penting-penting wae. Jadi biar lainnya itu ada kesempatan. Jadi jenengan harus berhati-hati Pak terkait masalah ular tadi. Berhati-hatilah jenengan. Ular tadi ya yang mempunyai sifat serakah. Terus itu tadi Ibu ya, pertanyaan yang kedua, selalu ikut jasad ini sesuai dengan roh ini. Manakala ruh itu sudah merdeka dari penjajahannya nafsu, otomatis ruh menjadi merdeka. Merdekanya ruh itu tetanda ruh itu jadi budaknya Allah. Mesti hukumnya itu memakai hukum Allah. Otomatis jasadnya ya ikut juga apa yang diperintahkan nafsu, diperintahkan ruh. Oke,